A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destin Manino dengan NPM 25083019 dari kelas A. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang katabolisme. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu katabolisme. Katabolisme adalah proses metabolisme tubuh yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Dalam katabolisme, terdapat 4 proses pembentukan ATP, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Baik, sekarang kita masuk pada proses yang pertama, yaitu glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan molekul glukosa atau gula di dalam sitoplasma sel untuk menghasilkan energi atau ATP, zat antara metabolisme dan dua molekul pirufat. Sekarang, perhatikan pada gambar proses glikolisis. 1. Fosforilasi glukosa. Pada tahap ini, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase atau glukokinase. Proses ini memerlukan satu molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Yang kedua yaitu isomerisasi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. 3. Fosforilasi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bis-fosfat oleh enzim fosfofruktokinase 1. Proses ini memerlukan satu molekul ATP yang diubah menjadi ADP. 4. Pemecahan fruktosa 1,6 bis-fosfat. Pada tahap ini, fruktosa 1,6 bis-fosfat dipecah menjadi dua molekul 3 karbon oleh enzim aldolase, dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. 5. Interkonversi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-fosfat. Pada tahap ini, DHAP diubah menjadi G3P oleh enzim triosa fosfat isomerase karena hanya G3P yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 6. Oksidasi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Pada tahap ini, G3P dioksidasi dan difosforilasi menjadi 1,3 bis-fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini, NAD+ direduksi menjadi NADH. 7. Transfer gugus fosfat pertama. Pada tahap ini, 1,3 bis-fosfogliserat mentransfer gugus fosfatnya ke ADP, membentuk ATP, dan 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. 8. Isomerisasi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. 9. Dehidrasi 2-fosfogliserat. Pada tahap ini, 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfoenolpirufat atau PEP oleh enzim enolase. Proses ini menghasilkan molekul air atau H2O. 10. Transfer gugus fosfat kedua. Pada tahap ini, PEP mentransfer gugus fosfatnya ke ADP, membentuk ATP dan pirufat oleh enzim pirufat kinase. Hasil akhir dari glikolisis yaitu 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH.
Sekarang masuk pada proses dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap respirasi seluler aerob di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA, melepaskan satu molekul CO2 dan menghasilkan NADH. Sekarang perhatikan pada gambar tahapan proses dekarboksilasi oksidatif. Pada tahapan pertama yaitu transportasi pirufat ke mitokondria. Pada tahap ini, pirufat yang dihasilkan dari glikolisis di sitosol dipindahkan ke dalam mitokondria molekul protein transport khusus pada membran mitokondria. 2. Dekarboksilasi pirufat. Pada tahap ini, di dalam mitokondria, pirufat mengalami dekarboksilasi, yaitu pelepasan satu molekul karbon dioksida atau CO2. Proses ini dikatalisis oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC. 3. Oksidasi pirufat. Setelah dekarboksilasi, sisa 2 karbon dari pirufat dioksidasi. Dalam proses ini, NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. 4. Pembentukan asetil-CoA. Sisa 2 karbon yang telah dioksidasi kemudian berikatan dengan koenzim A atau CoA, membentuk asetil-CoA. Reaksi ini juga dikatalisis oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase. Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Hasil akhir dari dekarboksilasi oksidasi oksidatif yaitu satu molekul asetil-CoA, satu molekul CO2, dan satu molekul NADH. Sekarang masuk ke proses yang ketiga yaitu siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs? Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi biokimia di dalam mitokondria sel eukariotik yang menghasilkan energi dari pemecahan makanan menjadi karbon dioksida, air, dan bentuk energi yang disebut ATP. Sekarang masuk pada penjelasan tahapan proses pada siklus Krebs. Yang pertama itu pembentukan sitrat. Pada tahap ini, asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat atau 6C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. 2. Isomerisasi sitrat. Pada tahap ini, sitrat diubah menjadi isositrat atau 6C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim akonitase. 3. Dekarboksilasi oksidatif pertama. Pada tahap ini, isositrat mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk membentuk alpha-ketoglutarat. Dalam proses ini, CO2 dilepaskan dan NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase. 4. Dekarboksilasi oksidatif kedua. Minus alpha-ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk membentuk suksinil-CoA atau 4C. Dalam proses ini, CO2 dilepaskan dan NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Reaksi ini dikatalisis oleh kompleks enzim alpha-ketoglutarat dehidrogenase. 5. Pembentukan GTP. Suksinil-CoA diubah menjadi suksinat atau 4C. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah GDP menjadi GTP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim suksinil-CoA sintetase. GTP kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan ATP. 6. Oksidasi suksinat. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat atau 4C. Dalam proses ini, FAD direduksi menjadi FADH2. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. 7. Hidrasi fumarat.
Pada proses ini, fumarat mengalami hidrasi untuk membentuk malat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fumarase. 8. Oksidasi malet. Pada tahap ini, malet dioksidasi menjadi oksaloasetat yang dapat bereaksi dengan asetil-CoA untuk memulai siklus lagi. Dalam proses ini, NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Hasil akhir dari siklus Krebs yaitu 2 molekul CO2, 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, 1 molekul GTP. Sekarang kita masuk pada proses katabolisme yang terakhir, yaitu rantai transfer elektron. Apa itu rantai transfer elektron? Rantai transfer elektron adalah serangkaian kompleks protein di membran mitokondria, tempat elektron berpindah melalui reaksi redoks untuk menciptakan gradien proton yang kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama sel. Sekarang kita masuk pada tahapan dalam transfer elektron yang ada pada gambar tahapan. Tahapan pertama yaitu kompleks 1. Pada tahap ini, NADH mentransfer elektronnya ke kompleks 1, yang kemudian mentransfer elektron tersebut ke koenzim Qi. Dalam proses ini, proton atau H+ dipompa dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. 2. Kompleks 2. FADH2 mentransfer elektronnya ke kompleks 2, yang kemudian mentransfer elektron tersebut ke koenzim Qi atau ubiquinon. Kompleks 2 tidak memompa proton. 3. Koenzim Qi atau ubiquinon. Pada tahap ini, koenzim Qi menerima elektron dari kompleks 1 dan kompleks 2 dan mentransfernya ke kompleks 3. 4. Kompleks 3. Koenzim Qi mentransfer elektronnya ke kompleks 3 yang kemudian mentransfer elektron tersebut ke sitokrom C. Dalam proses ini, proton atau H+ dipompa dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. 5. Sitokrom C. Sitokrom C menerima elektron dari kompleks 3 dan mentransfernya ke kompleks 4. 6. Kompleks 4. Sitokrom C mentransfer elektronnya ke kompleks 4, yang kemudian mentransfer elektron tersebut ke oksigen atau O2. Dalam proses ini, oksigen direduksi menjadi air atau H2O dan proton atau H+ dipompa dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Gradien proton atau H+ dan komiosmosis. Pemompaan proton atau H+ oleh kompleks 1, 3, dan 4 menciptakan gradien elektrokimia di seluruh membran dalam mitokondria. Dengan konsentrasi H+ lebih tinggi di ruang antar membran daripada di matriks mitokondria. Gradien ini menyimpan energi potensial yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. ATP sintase adalah kompleks protein yang memungkinkan H+ mengalir kembali ke matriks mitokondria, dan energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah ADP plus PI menjadi ATP, atau proses ini disebut komiosmosis. Dari rantai transfer elektron menghasilkan H+, ATP, H2O.
Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.